Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimuningsih. Saya mahasiswi dari IPMI Ristina Cikarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang demokrasi di Indonesia. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia, hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, banyaknya suku, budaya, dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Satu arti demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos, yang mana demos artinya rakyat, dan kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya dan dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara. Menegakkan rule of law adalah adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Satu, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kata demokrasi menurut Cronenberg, demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos. Demos itu berarti rakyat, dan kratos itu pemerintahan. Jadi demokrasi berarti cara pemerintah dari rakyat. Demokrasi menurut Charles Costello, itu demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi menurut Conjuro Urbo Pranoto, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan negara. Demokrasi menurut Harris Sos, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam negara demokrasi, kata demokrasi pada hakikatnya mengandung makna Mas'ud 1997 adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan. Partisipasi politik yaitu 1. Penduduk ikut pemilu, 2. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir, penduduk ikut kampanye pemilu, penduduk jadi anggota parpol dan ormas, penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.
Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan. Manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu diantaranya 1. Kesetaraan sebagai warga negara. Di sini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menurut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suatu rakyat dalam menentukan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Dalam demokrasi, untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan pelaksanaan atau pameran kekuasaan. 4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis, hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan sebagainya. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan sosial, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin, dan pergantian para politis dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi sampai pergolakan. Ciri-ciri sistem demokrasi. Ciri-ciri sistem demokrasi dimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti presiden, menteri, gubernur, dan lain sebagainya. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat secara lisan, tulis, pertemuan, media elektronik, dan media cetak, serta lain sebagainya. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Ciri-ciri kepribadian yang demokratis. 1. Menerima orang lain. 2. Terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru. 3. Bertanggung jawab. 4. Waspada terhadap kekuasaan. 5. Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Dan 6. Emosi-emosinya terkendali. 7. Menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Nilai-nilai demokrasi diantaranya untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntutan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagamaan yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat, pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah, prinsip mufakat, dan mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis, dan berdasar akal sehat, dan sikap tulus setiap orang untuk beriktikat baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikat baik. Masyarakat yang berkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab, untuk memungkinkan menerima bentuk-bentuk tertentu. 5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral, serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. 2. Prinsip demokrasi. Suatu negara dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahl, Seranti DKK 2008, menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu 1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif atau DPR dan DPRD. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga negara, dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga negara diberi informasi pengetahuan yang akurat yang dilakukan dengan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihannya. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat bersingkat dengan rasa aman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintahan harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan demokrasi, perlu diperhatikan beberapa parameter demokrasi, yaitu 1. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Pembentukan pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan teliti dan jujur. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintahan yang dihasilkan dan pemilu harus bertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 4. Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memberikan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Jenis-jenis demokrasi. Terdapat beberapa jenis demokrasi yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya di berbagai kondisi dan tempat. Oleh karena itu, pembagian jenis demokrasi dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Termasuk jenis demokrasi ini terdiri dari demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat dan dipilihnya melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat dan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Referendum yang dapat diklasifikasi. Referendum wajib, referendum tidak wajib, dan referendum fakultatif. Demokrasi formal. Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik atau mengurangi kesenjangan ekonomi.
Demokrasi material. Demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di Indonesia, di negara sosialis dan komunis. 6. Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dan kedua demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. 8. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. 9. Demokrasi sistem parameter dengan ciri-ciri antara lain. Demokrasi sistem presidensial. Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Jenis demokrasi ini dapat diklarifikasi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi diklarifikasikan. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 1. DPR lebih kuat dari pemerintah. 2. Kepala pemerintahan atau kepala eksekutif disebut Perdana Menteri dan pimpinan kabinet dengan sejumlah materi yang bertanggung jawab kepada DPR. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Kedudukan kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan. Biasanya hanya berfungsi sebagai simbol negara. Tugas kepala negara sebagian besar bersifat seremonial seperti melantik kabinet dan duta besar sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kehormatan. Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR parlemen dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah. Jika mayoritas anggota parlemen menyetujui, maka pemerintah bubar dan kendali pemerintahan dipegang oleh pemerintah. Sementara sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilihan. Sistem presidensial adalah negara dikepalai presiden. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu 1. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, periode pertama yaitu 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan UUD 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan lembaga Undang-Undang 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. 2. Demokrasi terpimpin. Mengapa lahir demokrasi terpimpin? Yaitu lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer liberal yang melahirkannya terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan diungkapkan Presiden Soekarno ketika
memberikan amanat kepada Konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain: 1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator. 2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. 4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada Presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif serta situasi sosial politik yang tidak mendukung saat itu. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam penggunaan demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia. Haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Mengapa lahir demokrasi Pancasila? Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru, di Indonesia diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Di antaranya, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil atau PNS, kekuasaan kehakiman yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim atau anggota PNS Departemen Kehakiman. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah, maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota di MPR. Demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dari masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi sekarang ini, yaitu pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, lembaga demokrasi lebih berfungsi, konsep trias politika, 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.
Dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaan yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya dan dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara. Menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok, minoritas, dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme, dan kompromi, menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntutan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur, dan pikiran yang sehat. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga, masyarakat, dan sikap serta etikat baik. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.